Tak ada yang menyangka. Hari itu akan menjadi hari yang tak pernah dilupakan oleh semua orang di proyek bangunan itu. Di tengah panas yang menyengat, di antara debu semen yang beterbangan, dan suara besi beradu yang memekakkan telinga, seorang kuli bangunan berdiri dengan tubuh kotor, pakaian lusuh, dan bau semen yang melekat kuat di badannya. Tak ada yang peduli padanya. Baginya, ia hanyalah satu dari sekian banyak kuli. Datang pagi, pulang sore, dibayar pas-pasan. Dan seringkali, dihina tanpa alasan. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tak ada yang bertanya dari mana asalnya. Tak ada yang peduli apa yang ia rasakan. Sampai sebuah mobil berhenti di depan proyek itu. Mobil yang tidak seharusnya ada di tempat seperti ini. Mesinnya halus, catnya mengilap, dan semua kepala spontan menoleh ke arah yang sama. Hari itu, semua terdiam. Karena kuli bangunan bau semen itu dijemput oleh seorang bos cantik, menggunakan Honda Civic Turbo. Dan sejak saat itu, semua orang mulai bertanya dalam hati yang sama. Siapa dia sebenarnya? Matahari belum sepenuhnya naik ketika proyek bangunan itu sudah mulai hidup. Bukan hidup dalam arti hangat dan menyenangkan, melainkan hidup dengan deru mesin molen, suara palu yang menghantam besi, dan teriakan mandor yang memecah pagi. Udara masih dingin, tetapi debu semen sudah lebih dulu beterbangan, menempel di kulit, rambut, dan pakaian para kuli yang datang satu persatu. Bangunan setengah jadi itu berdiri di tengah kota, diapit gedung-gedung tinggi dan jalanan ramai. Dari luar, orang-orang mungkin hanya melihatnya sebagai proyek biasa, satu dari ratusan bangunan yang sedang tumbuh di kota besar. Tapi bagi para kuli, tempat itu adalah ladang keringat, tempat tubuh diperas setiap hari demi upah yang bahkan seringkali tak sebanding dengan rasa lelah. Di antara para kuli yang mulai mengangkat karung semen, mencampur adukan, dan menyusun bata, ada satu sosok yang selalu datang lebih awal dari yang lain. Ia sudah berada di sana saat langit masih keabu-abuan. Saat sebagian kuli lain masih menguap atau baru menyalakan rokok pertama, pria itu sudah menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja. Pakaiannya lusuh, kaosnya kusam, warnanya sulit ditebak karena bercampur noda semen yang sudah mengeras. Celananya robek di bagian lutut, dan sepatunya bukan sepatu proyek, hanya sepatu lama yang solnya sudah menipis. Wajahnya selalu tertunduk, rambutnya berantakan, wajahnya kerap dilap keringat dengan punggung tangan yang penuh debu. Bau semen melekat kuat di tubuhnya, seolah tak pernah benar-benar hilang meski hari berganti hari. Tak ada yang memanggilnya dengan nama. Para kuli lain hanya menyebutnya, kuli tua. Atau yang itu, yang pendiam. Ia jarang bicara. Kalaupun bicara, suaranya pelan dan singkat. Lebih sering ia memilih diam, mengangguk saat diberi perintah, lalu kembali bekerja tanpa banyak tanya. Mandor proyek, seorang pria bertubuh besar dengan suara keras, sering memerhatikannya sekilas lalu menggeleng pelan. Orang kayak gitu paling cuma numpang hidup, gumamnya suatu pagi. Datang pagi, pulang malam, tapi gak bakal jadi apa-apa. Kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah, seolah merendahkan orang lain adalah hal biasa di tempat seperti ini. Dan memang, tak ada yang membela. Para kuli lain terkadang ikut menertawakan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena dunia sudah mengajarkan bahwa jika kau berada di bawah, mengejek orang yang lebih lemah terasa seperti hiburan murah. Saat istirahat siang tiba, mereka duduk berkelompok di bawah bayangan seng. Membuka bekal masing-masing, tertawa, bercanda, membicarakan gaji, atau mengeluh tentang hidup. Pria itu duduk agak menjauh. Ia membuka plastik kecil berisi nasi putih. Tak ada lauk, hanya nasi dan sedikit garam yang ditaburkan di atasnya. Ia makan perlahan, seperti sedang menghemat setiap butir. Seorang kuli muda melirik dan terkekeh. Lu tiap hari makan begitu? Tanyanya sambil tertawa kecil. Pria itu hanya mengangguk pelan. Tak ada keluhan. Tak ada penjelasan. Padahal, di balik wajah lusuh dan tubuh yang tampak pasrah itu, ada sorot mata yang berbeda. Sorot mata orang yang tidak kosong. Sorot mata yang seolah menyimpan sesuatu. Pengalaman, pikiran, atau mungkin rahasia yang sengaja dikubur dalam-dalam. Tak ada yang menyadarinya. Atau mungkin, tak ada yang mau peduli. Ia selalu pulang paling akhir. Saat matahari mulai turun dan bayangan gedung memanjang, para kuli satu persatu meninggalkan proyek.
Tubuh mereka lelah, tapi wajah mereka lega karena satu hari telah selesai. Pria itu masih di sana, menyapu sisa semen, merapikan alat, memastikan semuanya tertata. Mandor sering memerintahkannya lebih dari yang lain. Lu aja yang beresin, yang lain pulang. Ia tak pernah membantah. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang mulai merasa aneh. Sesekali, di tengah pekerjaannya, ponsel butut di saku celananya bergetar. Layar retak, casing kusam. Tak ada yang menyangka ponsel itu bisa menerima panggilan penting. Saat ponsel itu berdering, ia selalu menoleh cepat. Wajahnya berubah. Bukan panik, tapi waspada. Ia akan menjauh. Pergi ke sudut proyek. Menyembunyikan diri di balik tumpukan material. Dan berbicara dengan suara sangat pelan. Tak ada yang tahu dengan siapa ia bicara. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Suatu hari, Mandor memergokinya. "Ngapain lu sembunyi-sembunyi?" bentaknya. "Jangan main HP pas jam kerja." Pria itu langsung mematikan ponsel. "Maaf, Pak," jawabnya singkat. Tak ada perlawanan. Tak ada pembelaan. Tapi sejak hari itu, bisik-bisik mulai muncul. "Paling ngutang ke rentenir. Atau urusan gak beres. Jangan-jangan buronan." Semua dugaan liar dilemparkan tanpa rasa bersalah. Karena di mata mereka, ia hanyalah kuli bau semen. Tak mungkin menyimpan hal penting. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Panas, debu, teriakan, lelah. Dan pria itu tetap di sana. Diam, bekerja, menerima semua perlakuan tanpa membalas. Tak ada yang tahu bahwa setiap kali ia mengangkat karung semen, pikirannya melayang jauh. Tak ada yang tahu bahwa setiap hinaan yang ia terima, ia simpan sebagai catatan sunyi dalam hatinya. Ia menatap gedung yang sedang dibangun itu sejenak, lalu kembali menunduk. Dalam hati, ia berbisik pelan. "Aku tidak perlu menjelaskan diriku hari ini." Karena ia tahu, waktu akan menjawab semuanya. Dan tanpa mereka sadari, keheningan di proyek itu bukanlah tanda ketidakberdayaan, melainkan awal dari sebuah kejutan besar yang akan membuat semua orang terdiam. Siang itu matahari berdiri tepat di atas kepala. Panasnya seperti menekan ubun-ubun, membuat napas terasa berat dan keringat mengalir tanpa henti. Di proyek bangunan itu, para kuli bekerja dengan wajah kusam dan tubuh yang mulai kehilangan tenaga. Debu semen semakin pekat, menempel di kulit seperti lapisan abu yang tak bisa dihindari. Mandor berdiri di atas tumpukan bata, tangannya bertolak pinggang. Matanya menyapu para pekerja satu persatu, mencari siapa yang bisa dijadikan sasaran pelampiasan emosi. Dan seperti biasa, pandangannya berhenti pada kuli pendiam itu. Bau semen!" teriaknya lantang, sengaja agar semua orang mendengar. "Lu kerja cepetan dikit, jangan cuma bengong." Tawa kecil langsung pecah di beberapa sudut proyek. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang lahir dari kebiasaan merendahkan orang lain. Pria itu menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Tangannya tetap bekerja, mengangkat adukan semen ke atas sekop, seolah teriakan itu hanyalah angin lalu. "Bau semen tapi mimpinya tinggi," sambung Mandor dengan nada mengejek. "Mau jadi apa lu? Bos? Direktur?" Ia tertawa keras, diikuti beberapa kuli lain. "Kalau mimpi, jangan ketinggian. Lihat diri lu dulu," tambah seorang kuli sambil mengibaskan tangan, seakan ingin mengusir bau tak sedap. Kalimat-kalimat itu jatuh satu persatu, menghantam harga diri seseorang yang tak pernah diberi kesempatan membela diri. Pria itu diam. Bukan karena ia tak merasa sakit. Bukan karena ia tak punya harga diri. Melainkan karena ia memilih untuk tidak bereaksi. Tangannya gemetar sebentar, lalu kembali stabil. Rahangnya mengeras, tetapi kepalanya tetap tertunduk. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Saat peluit istirahat siang berbunyi, para kuli berbondong-bondong mencari tempat berteduh. Mereka duduk berkelompok, membuka bekal dengan wajah yang sedikit lebih lega karena bisa berhenti sejenak. Pria itu kembali memilih sudut yang sama seperti kemarin. Ia duduk di atas balok kayu, membuka plastik kecil berisi nasi putih. Tak ada lauk, tak ada sambal. Hanya nasi dan sejumput garam. Seorang kuli lain melihatnya dan tertawa sambil menyuap lauknya yang lengkap. "Lu diet apa gimana sih?"
ejeknya. Atau emang hidup lu segitu aja? Tawa kembali pecah. Jangan-jangan dia nabung buat beli gedung. Sahut yang lain sambil terkekeh. Biar nanti bisa jadi bos. Katanya mimpinya tinggi. Pria itu mengunyah pelan. Setiap suapan terasa berat. Bukan karena nasi itu keras. Tetapi karena kata-kata yang menempel di telinganya lebih tajam dari besi. Ia menelan. Lalu menunduk lebih dalam. Tak satu pun dari mereka tahu betapa kalimat-kalimat itu menggoreskan luka yang tak terlihat. Luka yang tak mengalirkan darah, tetapi menghantam harga diri paling dasar seorang manusia. Namun wajahnya tetap tenang. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Seorang kuli muda yang duduk tak jauh darinya berbisik ke temannya. Cukup keras untuk didengar. Orang kayak gitu mah gak punya masa depan. Kerja sampai mati juga tetap kuli. Kalimat itu menggantung di udara. Pria itu berhenti mengunyah sejenak. Dadanya terasa sesak. Bukan karena lapar, melainkan karena rasa diremehkan yang terus-menerus. Dalam hatinya, sebuah suara pelan muncul. Bukan suara marah. Bukan suara dendam. Hanya sebuah bisikan tenang. Aku tak perlu menjelaskan diriku hari ini. Ia menarik napas panjang, lalu kembali makan. Seolah kata-kata itu adalah tameng terakhir yang ia miliki untuk menjaga kewarasannya. Istirahat selesai. Kerja kembali dimulai. Mandor sengaja memberinya pekerjaan paling berat. Mengangkat besi lebih banyak, membersihkan sisa adukan, memindahkan material yang seharusnya dikerjakan berdua. Lu kan kuat, kata Mandor sinis. Biar mimpi lu cepet kesampean. Setiap tawa yang muncul, setiap tatapan meremehkan, membuat beban di pundaknya terasa berlipat ganda. Tapi ia tetap bekerja. Tanpa protes. Tanpa keluhan. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, tubuhnya terasa seperti ditimpa batu. Tangannya pegal, punggungnya nyeri, tapi pekerjaannya belum selesai. Seorang kuli lain sudah bersiap pulang. Lu gak pulang? Tanyanya singkat. Sebentar lagi, jawabnya pelan. Saat proyek hampir sepi, ponsel di sakunya kembali bergetar. Kali ini getarannya lebih lama. Ia melirik sekeliling. Tak ada siapa-siapa yang memperhatikan. Ia menjauh, berdiri di balik dinding beton setengah jadi. Ya? Jawabnya lirih. Wajahnya berubah serius. Nada bicaranya berbeda. Tegas, meski tetap pelan. Namun sebelum percakapan itu sempat berlanjut, suara Mandor terdengar dari kejauhan. Lu ngapain lagi? Jangan main HP. Pria itu langsung menutup telepon. Maaf, Pak. Sekali lagi, ia memilih diam. Namun di mata para kuli, sikap diam itu dianggap sebagai kelemahan. Dan kelemahan adalah undangan terbuka untuk diinjak. Hari itu berakhir dengan perasaan yang lebih berat dari biasanya. Ia pulang dengan langkah lambat, tubuh kotor, hati yang penuh luka tak bersuara. Tak ada yang tahu bahwa setiap ejekan yang mereka lontarkan sedang mendekatkan mereka pada hari di mana semua tawa itu akan berubah menjadi keheningan. Dan konflik itu baru saja dimulai. Sore itu, proyek bangunan kembali dipenuhi suara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dentingan besi bertemu palu, deru mesin molen yang berputar tanpa henti, dan teriakan Mandor yang terdengar serak karena terlalu sering membentak. Tak ada yang istimewa. Setidaknya, sampai suara itu datang. Awalnya, suara itu hanya samar. Seperti desis halus yang menyusup di antara kebisingan proyek. Namun perlahan, suaranya semakin jelas. Bukan suara truk material. Bukan pula suara motor tua yang biasa melintas. Suara mesin itu, halus, dalam, berbeda. Seorang kuli berhenti mengayunkan palunya. Ia menoleh ke arah jalan. Seorang lagi ikut berhenti. Lalu satu demi satu. Dalam hitungan detik, suara proyek yang biasanya riuh perlahan meredup. Bukan karena diperintah, tapi karena rasa penasaran yang muncul bersamaan. Sebuah mobil berwarna gelap melambat di depan proyek. Mengilap, tanpa satu pun noda debu. Mobil itu jelas tidak cocok berada di tempat seperti ini. Ketika mobil itu berhenti sepenuhnya, semua mata tertuju padanya. Logo di kap depannya terlihat jelas. Honda Civic Turbo. Beberapa kuli saling pandang. Ada yang mengernyit.
Ada yang berbisik. Mobil siapa tuh? Bos besar, ya? Kontraktor. Mandor yang sejak tadi galak, mendadak merapikan bajunya. Ia turun dari tumpukan bata dan berjalan mendekat dengan sikap berbeda. Suaranya yang biasanya keras kini berubah lebih halus. Paling orang kantor pusat, gumamnya. Pintu mobil terbuka. Dari dalamnya turun seorang perempuan. Langkahnya tenang. Posturnya tegak. Pakainya rapi dan elegan, kontras dengan debu semen yang memenuhi udara. Rambutnya tergerai rapi. Sepatunya bersih. Jelas bukan sepatu yang biasa menginjak tanah proyek. Wajahnya cantik, tapi bukan cantik yang mencolok. Cantik yang memancarkan wibawa. Seluruh proyek benar-benar terdiam. Para kuli berdiri kaku dengan alat di tangan. Palu menggantung di udara. Sekop berhenti di tengah ayunan. Bahkan molen yang masih berputar terasa seolah kehilangan suara. Perempuan itu melangkah maju. Mandor segera menghampiri dengan senyum yang dibuat-buat. Selamat sore, Bu. Sapanya ramah. Saya mandor di sini. Ada yang bisa saya bantu? Perempuan itu berhenti sejenak. Matanya menyapu lokasi proyek. Para kuli. Tumpukan material. Debu semen. Lalu pandangannya berhenti pada satu sosok di kejauhan. Seorang kuli berdiri agak terpisah. Pakaiannya paling lusuh. Tubuhnya paling kotor. Bau semen masih melekat di badannya. Dialah kuli yang selama ini direndahkan. Mandor mengikuti arah pandang perempuan itu. Kalau mau ketemu Pak Kontraktor, beliau belum datang, Bu, katanya cepat. Atau mau lihat progres bangunan? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk tipis, lalu melangkah melewati Mandor. Semua kuli otomatis menyingkir, memberi jalan. Langkah sepatunya terdengar jelas di atas tanah berdebu. Setiap langkahnya seperti menghitung detik, membuat ketegangan semakin terasa. Ia tidak berhenti di kantor proyek, tidak juga mendekati Mandor. Ia terus berjalan. Mendekati kuli bau semen itu, beberapa kuli saling melirik dengan mata membesar. Ke situ. Ngapain? Salah orang kali. Kuli itu sendiri terkejut. Ia menoleh, melihat perempuan itu berjalan ke arahnya. Seketika tubuhnya menegang. Tangannya refleks mengusap bajunya yang kotor, meski ia tahu tak ada gunanya. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Perempuan itu berhenti tepat di depannya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Proyek yang biasanya berisik kini sunyi total. Bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Mandor berdiri terpaku. Wajahnya berubah pucat. Para kuli menahan napas. Perempuan itu menatap kuli itu dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya bukan merendahkan. Bukan jijik. Justru penuh perhatian, seolah sedang memastikan sesuatu. Kuli itu mengira ia akan dimarahi. Atau mungkin diusir karena kotor. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh hormat. Pak, ucapnya dengan suara tenang namun tegas. Kami sudah menunggu. Satu kata itu membuat waktu seolah berhenti. Bukan, Mas. Bukan, hei. Mandor membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Kuli-kuli lain saling pandang, bingung dan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Kuli bau semen itu mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke depan. Tatapannya bertemu dengan tatapan perempuan itu. Tak ada keterkejutan di matanya. Tak ada kebingungan. Hanya ketenangan yang selama ini tersembunyi. Ia mengangguk pelan. Baik, jawabnya singkat. Perempuan itu menoleh ke mobil. Lalu kembali ke kuli itu. Mobil sudah siap, Pak. Seketika, proyek itu seperti kehilangan denyut nadinya. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang bicara. Semua orang bertanya dalam hati yang sama. Siapa sebenarnya kuli bau semen ini? Dan tanpa mereka sadari, momen itu adalah awal dari runtuhnya semua anggapan mereka. Tak ada suara. Tak ada teriakan mandor. Tak ada dentingan besi. Tak ada tawa kuli. Proyek bangunan itu benar-benar membeku. Seolah waktu berhenti tepat di saat perempuan itu berdiri di hadapan kuli bau semen yang selama ini dianggap tak berarti. Angin berhembus pelan,
mengangkat sedikit debu yang masih menempel di tanah. Debu itu melayang di antara mereka, seperti saksi bisu atas sesuatu yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Perempuan itu berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang. Sorot matanya tegas namun penuh hormat. Ia sedikit menundukkan kepala. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat banyak orang menahan napas. Pak Raka Pratama Wijaya, ucapnya jelas. Nama itu meluncur dengan artikulasi sempurna. Tanpa ragu. Bukan nama panggilan. Bukan sebutan asal. Nama seseorang yang penting. Mandor terhuyung setengah langkah ke belakang. Wajahnya pucat, seperti baru saja mendengar sesuatu yang tak masuk akal. Raka Pratama Wijaya? Gumamnya pelan. Para kuli saling menatap. Ada yang mengerjap berkali-kali, memastikan mereka tidak salah dengar. Nama itu terdengar mahal. Terlalu mahal untuk disematkan pada seseorang yang setiap hari mengangkat semen dan makan nasi dengan garam. Kuli itu, Raka, menarik napas dalam-dalam. Perlahan, ia melepas helm proyek yang sudah kusam. Helm itu penuh goresan, catnya mengelupas, dan bau semen menempel kuat di dalamnya. Ia menurunkannya dengan hati-hati, seolah benda itu menyimpan cerita panjang. Saat helm terlepas, wajahnya terlihat lebih jelas. Debu semen menempel di dahi, pipi, dan rahangnya. Keringat mengalir pelan. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan, membersihkan sebagian debu yang sudah seharian melekat. Gerakan sederhana itu membuat semua orang semakin terdiam. Karena di balik wajah kotor itu, kini terlihat raut yang berbeda. Raut seseorang yang terbiasa memimpin. Raut seseorang yang selama ini sengaja disembunyikan. Ia mengangkat wajahnya. Matanya menyapu proyek itu satu persatu. Mandor yang tadi begitu pongah kini menunduk. Kuli-kuli yang tadi tertawa kini tak berani menatap. Tak ada senyum kemenangan di wajah Raka. Tak ada sorot dendam. Yang ada hanya emosi yang ditahan. Seperti gelombang besar yang sengaja dibendung agar tak meluap. Perempuan itu melangkah setengah langkah lebih dekat. Pak, rapat direksi sudah menunggu Anda, katanya. Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Rapat direksi. Bukan rapat mandor. Bukan rapat proyek. Direksi. Beberapa kuli refleks menelan ludah. Ada yang spontan duduk karena lututnya melemas. Mandor membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tangannya bergetar. Semua ejekan yang pernah ia lontarkan berputar ulang di kepalanya, kini terdengar seperti kutukan. Rapat, direksi, bisiknya tak percaya. Raka menoleh padanya. Tatapannya tenang, tanpa kemarahan, justru itulah yang membuatnya terasa lebih menakutkan. Iya, jawab Raka singkat. Hanya satu kata. Namun cukup untuk meruntuhkan seluruh wibawa palsu yang selama ini dibangun mandor itu. Perempuan itu memberi isyarat ke arah mobil. Pintu belakang terbuka. Interiornya terlihat bersih, rapi, dan nyaman, berbanding terbalik dengan kondisi proyek. Namun Raka tak langsung melangkah. Ia berdiri di sana sejenak, menatap tempat di mana ia bekerja berhari-hari. Tumpukan semen, balok kayu, besi berkarat. Tempat di mana ia dihina. Tempat di mana harga dirinya diinjak. Ia menoleh ke para kuli. Beberapa di antara mereka tak sanggup menatap balik. Wajah mereka memerah. Sebagian menunduk dalam rasa malu yang tak terucap. Raka membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia menghela napas pelan. Terima kasih, ucapnya akhirnya. Bukan kepada mandor. Bukan kepada ejekan. Melainkan kepada tempat itu, tempat yang mengingatkannya bahwa manusia bisa sangat kejam, tapi juga bisa belajar. Ia melangkah menuju mobil. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena beban emosi yang selama ini ia pendam. Saat ia melewati mandor, pria itu refleks menyingkir. Kepalanya tertunduk, bahunya gemetar. Tak ada permintaan maaf. Tak ada keberanian untuk bicara. Pintu mobil tertutup pelan. Mesin Civic Turbo menyala kembali. Suaranya halus, namun kali ini terdengar seperti garis pemisah antara dua dunia. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan proyek yang masih membeku. Beberapa detik berlalu sebelum seseorang berani bicara. Dia, siapa sebenarnya? Bisik seorang kuli. Tak ada yang menjawab.
Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Hari itu, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seseorang yang mereka rendahkan ternyata berdiri jauh di atas mereka. Dan rasa malu itu akan tinggal lama di hati masing-masing. Mobil itu melaju tenang di jalanan kota. Di balik kaca jendela yang tertutup rapat, suara proyek bangunan perlahan menghilang, digantikan deru kendaraan dan ritme kota yang sibuk. Raka duduk diam di kursi belakang Honda Civic Turbo itu. Tangannya bertumpu di pahanya. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke titik di mana hidupnya pernah runtuh tanpa sisa. Perempuan di kursi depan menoleh sebentar melalui kaca spion. "Pak Raka, apakah Anda baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara penuh hormat. Raka mengangguk pelan. "Aku hanya teringat beberapa hal," jawabnya lirih. Dan kenangan itu pun mengalir, membawa Raka kembali ke tahun-tahun yang mengubah hidupnya. Dulu, nama Raka Pratama Wijaya dikenal luas di dunia konstruksi. Perusahaannya tumbuh pesat. Proyek besar datang silih berganti. Gedung-gedung tinggi berdiri atas namanya. Ia muda. Ia ambisius. Dan ia percaya pada orang-orang yang ia sebut sebagai partner. Terlalu percaya. Sampai suatu hari, semuanya runtuh. Partner yang ia anggap saudara ternyata menyelewengkan dana. Proyek mangkrak. Utang menumpuk. Kepercayaan investor hilang dalam sekejap. Dalam hitungan bulan, perusahaan itu jatuh bangkrut. Raka masih ingat hari ketika ia berdiri di ruang kantor yang kosong. Meja-meja telah diangkut. Logo perusahaan diturunkan. Yang tersisa hanya gema langkah kakinya sendiri. Ia kehilangan segalanya. Nama, harta, kepercayaan. Yang lebih menyakitkan, banyak orang yang dulu memujanya kini berbalik mencibir. Mereka yang dulu memanggilnya bos, kini berpura-pura tak mengenal. Raka jatuh. Dan jatuh itu keras. Ia sempat menjadi buruh harian. Mengangkat barang di gudang. Bekerja di bawah terik matahari, merasakan langsung bagaimana rasanya dihina karena status. Disitulah ia belajar. Belajar bahwa jabatan bisa hilang, tapi martabat manusia seharusnya tidak pernah dirampas. Tahun demi tahun berlalu. Dengan sisa tekad dan pengalaman, Raka bangkit perlahan. Ia membangun kembali usahanya dari nol, tanpa nama besar, tanpa sorotan. Ia lebih berhati-hati, lebih selektif, lebih manusiawi. Dan ketika perusahaannya kembali berdiri kokoh, Raka membuat satu janji pada dirinya sendiri. "Aku tak akan pernah lupa dari mana aku berasal." Namun janji itu tak berhenti di sana. Saat perusahaannya kembali mengerjakan proyek besar, Raka melihat satu hal yang mengganggunya. Pekerja di lapangan masih sering diperlakukan tidak adil. Mandor yang sewenang-wenang. Upah yang ditekan. Penghinaan yang dianggap biasa. Raka tahu, laporan di atas kertas tak pernah bisa menceritakan semuanya. Maka ia mengambil keputusan yang tak masuk akal bagi banyak orang. Ia menyamar. Tanpa identitas. Tanpa jabatan. Tanpa fasilitas. Ia turun langsung sebagai kuli bangunan. Bukan sehari. Bukan seminggu. Berbulan-bulan. Ia ingin melihat sendiri. Siapa yang jujur saat tak diawasi? Siapa yang merendahkan saat merasa berkuasa? Ia ingin tahu. Siapa yang masih memanusiakan manusia? Perempuan yang menjemputnya hari itu adalah Alia, direktur operasional perusahaannya. Satu dari sedikit orang yang mengetahui rencana itu sejak awal. Alia bukan sekadar direktur. Ia adalah saksi hidup perjuangan Raka bangkit dari kehancuran. Pak Raka selalu bilang, "Kenang Alia, perusahaan boleh besar, tapi hati manusianya jangan mengecil." Raka tersenyum tipis mendengarnya. Di proyek itu, ia menemukan semuanya. Mandor yang kasar, ejekan yang merendahkan, dan juga beberapa kuli yang tetap bersikap manusiawi meski hidup menekan mereka. Ia mengingat seorang kuli yang diam-diam membagi air minum tanpa diminta. Seorang lain yang membantu meski tahu tak akan dipuji. Itulah yang ingin ia cari. Mobil berhenti di depan gedung tinggi, kantor pusat perusahaannya. Gedung itu berdiri megah, tapi Raka memandangnya dengan mata yang berbeda kini. Ia turun dari mobil, mengganti pakaiannya dengan setelan rapi. Namun di balik jas itu, kenangan bau semen masih melekat di ingatannya.
Ia menatap Alia. Terima kasih sudah menungguku, katanya pelan. Alia mengangguk. Kami yang berterima kasih, Pak. Tidak semua pemimpin mau turun sejauh itu. Raka menarik napas panjang. Karena aku pernah di bawah, jawabnya. Dan aku tak mau lupa rasanya. Saat pintu ruang rapat direksi terbuka, Raka melangkah masuk dengan langkah tenang. Wajahnya kembali tegas, tapi hatinya tetap menyimpan pengalaman yang tak akan pernah ia hapus. Kini, ia tahu satu hal dengan pasti. Jabatan bukan ukuran nilai manusia. Dan mereka yang merendahkan, sedang membuka wajah aslinya sendiri. Makna itu mulai terasa. Dan keadilan, sebentar lagi akan bicara. Ruang rapat direksi itu sunyi. Meja panjang dari kayu gelap membentang di tengah ruangan. Di sekelilingnya, para petinggi perusahaan duduk dengan wajah serius. Di ujung meja, Raka Pratama Wijaya duduk tenang, jasnya rapi, wajahnya bersih, tak ada lagi debu semen yang menempel. Namun pengalaman di proyek masih jelas terukir di matanya. Pintu ruang rapat terbuka. Mandor itu masuk dengan langkah ragu. Tubuh besarnya kini terlihat mengecil. Kemeja yang ia kenakan basah oleh keringat dingin. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada sosok Raka. Matanya membesar. Wajahnya memucat. Ia baru menyadari sepenuhnya siapa orang yang selama ini ia bentak dan hina. Silakan duduk, ucap Raka tenang. Suara itu tidak keras, tidak mengancam. Namun justru itulah yang membuat mandor itu gemetar. Ia duduk perlahan, tangannya saling menggenggam di atas meja. Alia berdiri di sisi ruangan, membawa sebuah tablet. Ia menatap Raka, menunggu isyarat. Raka mengangguk. Putar, katanya singkat. Layar besar di dinding menyala. Suara pertama terdengar. Bau semen. Kerja cepetan? Mandor itu menegakkan punggung. Matanya membelalak. Itu suaranya sendiri. Lalu suara lain menyusul. Bau semen tapi mimpinya tinggi. Kerja sampai mati juga tetap kuli. Setiap kalimat diputar jelas, tanpa potongan. Wajah-wajah para direksi mengeras. Beberapa saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Mandor itu menunduk. Napasnya tersengal. Rekaman berlanjut. Nada suara yang merendahkan. Tertawa mengejek. Perintah yang melampaui batas. Tak ada satupun yang bisa ia bantah. Raka menatap layar tanpa emosi berlebihan. Saat rekaman berhenti, ia mengalihkan pandangan ke mandor itu. Apakah ini suara Anda? Tanyanya. Mandor menelan ludah. Iya, Pak. Jawabnya nyaris tak terdengar. Raka mengangguk pelan. Selama berapa lama Anda memperlakukan pekerja seperti itu? Tak ada jawaban. Keheningan terasa berat. Raka berdiri. Bagi sebagian orang, katanya tenang, kata-kata mungkin terlihat sepele. Tapi bagi mereka yang bekerja dengan tubuh dan tenaga, kata-kata bisa menjadi beban tambahan yang tak terlihat. Ia melangkah mendekat ke meja. Perusahaan ini tidak dibangun di atas penghinaan, lanjutnya. Dan tidak akan pernah. Ia berhenti tepat di depan mandor itu. Mulai hari ini, ucapnya tegas, Anda tidak lagi bekerja di perusahaan ini. Mandor itu terperanjat. Pak, saya. Raka mengangkat tangan, menghentikannya. Keputusan saya final. Mandor itu terdiam. Bahunya jatuh. Tak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlambat. Setelah mandor itu keluar, Raka kembali duduk. Ruangan masih sunyi, tapi kali ini keheningan itu terasa. Lega. Sekarang, kata Raka, kita bicarakan yang lebih penting. Ia memanggil beberapa nama. Kuli-kuli yang selama ini ia perhatikan diam-diam, mereka yang bekerja tulus, membantu tanpa diminta, dan tetap menghormati sesama. Salah satu dari mereka dipanggil masuk. Wajahnya gugup. Raka tersenyum tipis. Anda tahu kenapa saya memanggil Anda? Tanyanya. Kuli itu menggeleng. Karena Anda bekerja dengan hati, jawab Raka. Dan orang seperti itu layak diberi kepercayaan. Ia memberi isyarat pada Alia. Mulai minggu depan, kata Raka, Anda akan menjadi kepala tim. Mata kuli itu berkaca-kaca. Terima kasih, Pak, ucapnya terbata. Satu demi satu, keputusan diumumkan.
Namun Raka belum selesai. Ia berdiri lagi, menatap seluruh ruangan. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan, katanya. Ia menarik napas dalam. Gaji pekerja lapangan akan disesuaikan, ucapnya tegas. Tidak ada lagi upah yang tidak manusiawi. Beberapa direksi mengangguk. Jam kerja akan diatur dengan lebih manusiawi. Tidak ada lembur tanpa alasan jelas. Ia berhenti sejenak. Dan yang paling penting, lanjutnya, tidak ada lagi penghinaan di proyek saya. Siapapun yang merendahkan pekerja, akan berhadapan langsung dengan saya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan amarah. Namun maknanya jauh lebih kuat. Raka menatap keluar jendela, ke arah kota yang terus bergerak. Bangunan bisa berdiri tinggi, katanya pelan. Tapi kalau dibangun di atas hati yang dihancurkan, bangunan itu tidak ada artinya. Keputusan hari itu menyebar cepat. Di proyek, para kuli mulai merasakan perubahan. Mandor baru datang dengan sikap berbeda. Suara bentakan berganti dengan instruksi. Tawa mengejek berubah menjadi kerjasama. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa dihargai. Raka berdiri di kejauhan, mengamati. Ia tahu, keadilan tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang, ia datang dengan keputusan sunyi, yang mengubah nasib banyak orang. Sore itu, langit mulai berubah warna. Matahari perlahan turun di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan cahaya keemasan yang menyapu proyek bangunan dari kejauhan. Debu semen masih beterbangan, tapi kini terasa lebih tenang. Seolah tempat itu sendiri sedang menarik napas panjang setelah sekian lama tertekan. Raka berdiri di pinggir area proyek. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kuli, namun matanya tetap menatap tempat itu dengan perasaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tangannya dimasukkan ke saku celana, bahunya tegak, tapi wajahnya tak menunjukkan kesombongan sedikitpun. Di hadapannya, para pekerja terus bekerja. Namun suasananya berbeda. Tak ada lagi bentakan. Tak ada ejekan. Tak ada tawa yang merendahkan. Mandor baru berjalan mendekati para kuli dengan nada bicara yang lebih manusiawi. Beberapa kuli saling membantu tanpa takut dianggap lemah. Yang dulu tertunduk kini berani menatap lurus ke depan. Raka memperhatikan semuanya. Dengan diam, para kuli mulai menyadari kehadirannya. Satu persatu, mereka menoleh. Tatapan mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa canggung, malu, dan penyesalan yang tak terucap. Beberapa dari mereka menunduk. Bukan karena diperintah, melainkan karena hati mereka yang sadar. Raka melangkah maju beberapa langkah. Semua aktivitas perlahan melambat. Seolah setiap orang tahu momen ini adalah penutup dari segalanya. Ia berhenti. Menatap mereka satu persatu. Tak ada amarah di wajahnya. Tak ada dendam. Hanya ketenangan seseorang yang telah melewati terlalu banyak hal untuk membenci. Aku tidak datang ke sini untuk membalas, ucapnya pelan, namun suaranya terdengar jelas. Aku datang ke sini untuk mengingatkan. Ia menunduk, mengambil segenggam debu semen dari tanah. Debu itu menempel di telapak tangannya, abu-abu, kasar, dan mudah beterbangan saat tertiup angin. Raka mengangkat tangannya sedikit. Debu semen ini, katanya, bisa menutupi wajah seseorang. Bisa membuat kita terlihat kotor. Rendah. Tak berarti. Ia mengusap tangannya perlahan, membiarkan debu itu jatuh kembali ke tanah. Tapi debu semen. Ia berhenti sejenak, menatap para pekerja. Tidak pernah menutupi nilai seseorang. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa kuli menelan ludah. Ada yang memejamkan mata. Ada yang menunduk lebih dalam. Raka melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Banyak orang dinilai dari bajunya, dari pekerjaannya, dari bau yang menempel di tubuhnya. Ia menggeleng pelan. Padahal, nilai manusia tidak pernah ditentukan dari itu semua. Ia menoleh ke arah bangunan yang sedang berdiri setengah jadi. Gedung ini akan selesai. Akan berdiri tinggi. Akan dikagumi orang-orang. Ia tersenyum tipis. Tapi yang lebih penting dari gedung ini, adalah cara kita memperlakukan manusia yang membangunnya. Tak ada yang berbicara. Angin sore kembali berembus, membawa debu semen ke udara, lalu menghilang bersama cahaya matahari yang semakin redup. Raka berbalik.
Alia sudah menunggunya di dekat mobil. Honda Civic Turbo itu terparkir tidak jauh, bersih dan mengilap, kontras dengan tanah proyek yang berdebu. Sebelum melangkah pergi, Raka menoleh sekali lagi. Bukan untuk memastikan mereka menunduk, melainkan untuk memastikan pesan itu sampai. Dan ia tahu, pesan itu telah tertanam. Ia masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup pelan. Mesin menyala. Civic Turbo itu mulai melaju perlahan, meninggalkan proyek bangunan yang kini terasa berbeda, lebih manusiawi, lebih hidup. Kamera mengikuti mobil itu dari belakang. Pelan, tenang, hingga akhirnya menghilang di ujung jalan. Layar perlahan menggelap, dan muncul teks putih di tengah layar. Hormatilah siapapun, karena kita tak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Papan penanda penutup akhir. Karena di dunia ini, yang paling berbahaya bukanlah orang yang terlihat rendah, melainkan kesombongan yang membuat kita lupa menghargai sesama.